Nah, teman-teman saya di asosiasi itu kebiasaan kebiasaan mendapatkan pelayanan luar biasa dari LPJKP dulu. Pak Hasbi itu dulu tidak mau dicatat, tidak mau proses sertifikasinya telat. Sehingga apapun yang disampaikan oleh asosiasi, Pak Hasbi dan kawan-kawan yang selesaikan, melengkapi, menunggu dengan sabar, tolong lengkapi ini, kalau datanya belum diinput oleh Pak Ansori gitu, ke Pak Asari dan kawan-kawan gitu. Sangat manja ini asosiasi gitu. Di zaman saya dulu sama zamannya Pak Hasbi. Nah, hari ini orangnya kurang Bapak Ibu sekalian, sehingga itu jangan nanti setelah dilakukan verifikasi validasi tidak diinput datanya, rekamannya tidak diunggah gitu. Nah, ini kembali lagi, tapi saya yakin bapak-bapak dulu ada dari asosiasi yang diberikan kewenangan verifikasi dan validasi awal, syaratnya kan harus punya namanya tenaga verifikator dan validator yang bersertifikat pelatihan paling rendah atau memiliki memiliki sertifikat asesor badan usaha. Kecuali orang itu sudah tidak ada di asosiasi, sehingga kembali lagi yang penggantinya tidak paham bagaimana melakukan verifikasi validasi dokumen, tidak paham bagaimana menginput data, tidak paham bagaimana mengunggah rekaman. Ini repotnya gitu ya. Saya khawatir asosiasi yang, apalagi sekarang ada asosiasi yang terakreditasi dan asosiasi belum terakreditasi, justru asosiasi yang belum terakreditasi ini orang-orangnya sudah mulai berkurang gitu. Oke Bapak-Ibu sekalian, ke depan seperti apa? Sebagai informasi saja bahwa pelayanan SBU masa transisi ini ditargetkan oleh Dirjen Bikon maupun oleh LPJK itu cuma sampai bulan Juli gitu, Juni-Juli LSBU sudah beroperasi. Artinya ini April, besok Mei itu sudah ada permohonan lisensi LSBU, kemudian diharapkan bulan Juni atau Juli sudah ada LSBU yang beroperasi. Memang tinggal singkat waktunya, tapi saya sangat appreciate kepada Direktur Jenderal Bikon maupun LPJK karena sudah memikirkan bagaimana caranya agar yang hari ini atau yang kemarin itu 3-4 bulan, diharapkan di bulan Mei ini itu sudah selesai semua. Jadi Bapak-Bapak sekalian, pada saat LSBU terbentuk, maka pelayanan SBU masa bertransisi berhenti. Permohonannya untuk bermohon lagi tidak diladenin oleh LPJK, tapi permohonannya akan dilakukan oleh lembaga sertifikat badan usaha dengan klasifikasi baru, Bapak. Klasifikasi yang sudah dituangkan di dalam PP 5 dan sudah kemudian detail persyaratannya sudah dikeluarkan pada Peraturan Menteri PUPR nomor 6 sebagai turunan dari PP 5 2021, PP 5 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang 2. Jadi kalau dinyatakan berlaku, otomatis berlaku karena amanatnya di situ berubah. Apakah ada perubahan klasifikasi? Tidak banyak, cuma nambah gitu. Yang lama tetap ada, terus ada tambahan. Jadi kalau di subsektor konstruksi, konsultasi maupun pekerjaan konstruksi dan reintegrasi itu ada 130 subklasifikasi. Untuk Bapak-Ibu sekalian, verifikasi validasi ini saya singkat saja. Data yang diperlukan ada apa? Kalau data yang diperlukan, kalau karena NSPK-nya masih sama, silakan baca Perlen gitu Pak. Perlen 3 yang terkait dengan badan usaha, apa saja data diperlukan, mungkin dari mulai permohonan sampai dengan rekaman yang harus ini. Kemudian di mana di mana data dapat diperoleh? Tentunya kalau Bapak dari asosiasi, karena Bapak masih berwenang menerima permohonan, maka diperoleh dari badan usaha pemohon. Lengkapilah semua, jangan sampai bolong-bolong dokumennya. Bagaimana cara memperolehnya? Sudah dipersyaratkan dalam NSPK. Kemudian apakah banyak dan macam sudah memenuhi persyaratan kriteria klasifikasi kualifikasi? Ya, kembali lagi,
Kalau dia dulu diberikan kewenangan verifikasi validasi awal, itu memiliki petugas verifikator validator, maka data yang diperlukan untuk diverifikasi dan divalidasi tentunya sudah siap, yang sumbernya dari pemohon sertifikat. Saya lanjut, kurang lebih demikian. Ini tidak berubah, Pak, masih tetap sama. Cuma kembali lagi saya khawatir terhambatnya proses dari status 0 sampai status terbit gitu. Salah satunya adalah penyebabnya bahwa dokumen itu tidak valid dan tidak lengkap, padahal dari dulu peraturannya sama gitu. Nah, ini kurang lebih dokumen seperti ini formulir permohonannya. Ini adalah permohonan sertifikasinya, jadi harus ini tetap ada, jangan sampai karena sudah tidak bukan LPJK lagi maka ini kemudian dihilangkan. Lalu bagaimana cara memverifikasi? Ya, verifikasi itu kalau kita bicara verifikasi bahwa informasi yang ada di dalam berkas itu lengkap gitu, simple, sederhana gitu, Pak. Jadi ini alat-alatnya, kemudian validasinya gitu. Apa yang divalidasi? Tentunya identitas, tentunya kop surat badan usaha, nama badan usaha yang sudah tertera di anggaran dasar atau di akte perusahaan. Tujuan suratnya benar enggak direktur eksekutif, ini harusnya bukan lagi direktur eksekutif, tinggal lihat aja surat edaran tujuan ke siapa gitu, pelaksana penyelenggara masa transisi gitu, tinggal diganti. Tanggal permohonannya tentunya jangan tanggal kedaluarsa, tujuan surat dan lain sebagainya. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian sama gitu ya. Kalau saya lanjutkan misalnya ini apa nih, kepala surat sama ya. Ini tentang pernyataan, sama, alatnya ada di kanan gitu. Bahwa pernyataan itu harus ada yang dinyatakan gitu. Tinggal lihat apakah yang dinyatakan itu sudah sama dengan apa yang ada diatur gitu. Jangan pula nanti dia menyatakan tidak apa, misalnya dibilang mana badan usaha kami dikenakan sanksi akan di atas, maka kami tidak akan menerima, misalnya tambahin tidak. Disinilah pernyataannya harus dilihat oleh tim verifikator validator dari asosiasi. Validasinya ya alat ini ada petunjuknya gitu, Pak. Jadi saya harapkan apa yang saya sampaikan hari ini itu tidak lagi kita diskusikan secara mendalam, tapi tolong digunakan pada saat melakukan permohonan sertifikat yang tadi masuk ke status 99 gitu ya. Jadi sebelum diinput datanya, sebelum diunggah dokumennya, maka sudah diverifikasi validasi terlebih dahulu. Saya lanjut saja, kurang lebih untuk ini performa administrasi, alatnya juga sama, ada verifikasinya ini, kemudian validasinya ini, kemudian ini adalah misalnya akte pendirian, perseroan, kan biasa diminta juga gitu ya. Maka cara memvalidasi sama, lihat nih kegiatan usahanya apa ya, diverifikasi. Kalau dengan sejak tahun 2020 atau 2018 itu kan sudah menggunakan namanya KBLI 2017. Jadi isinya biasanya sudah menunjuk nomor KBLI-nya di akte itu. Jadi kalau kemarin, di sampai hari ini OSS itu sudah sudah pada saat pemohon izin atau NIB, kemudian nanti NIB ditajukan dengan izin, maka di kegiatan usahanya ini sudah ada nomor KBLI-nya. Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan di sini bahwa peraturan yang akan datang atau yang diatur di dalam PP 5 maupun nanti dilakukan oleh lembaga sertifikasi ini menyangkut izin berusaha, ya. Nah, ini terkait bahwa izin berusaha itu atau izin berusaha itu sekaligus dilakukan dengan permohonan SBU. Ya. Jadi kalau kemarin kita urus SBU sendiri, kita urus NIB sendiri, nah ke depan setelah berlakunya dengan terbitnya undang-undang dan OSS, sistem OSS ini nanti akan beroperasi di awal Juni, maka permohonan NIB izin berusaha berbasis risiko ini
disatukan dengan permohonan pemenuhan standar. Kalau di sektor konstruksi disebut sertifikat badan usaha. Jadi memohon di OSS, menunjuk nanti kemana mau disertifikasi, misalnya disertifikasi di LSBU-nya Gapensi atau LSBU Gapeksindo dan lain sebagainya, itu haknya pemohon gitu, pemohon izin gitu ya. Lalu permohonnya adalah KBLI-nya, tapi begitu masuk SBU adalah ada Bapak lihat di lampiran 1 PP 5 atau di lampiran Perpet 6 tahun 2021 itu sudah ada antara nomor KBLI dan nomor subklasifikasi. Jadi sekaligus tidak seperti kemarin Bapak urus satu sendiri lalu yang SBU-nya sendiri. Nah inilah pentingnya di anggaran dasar baik pendirian maupun anggaran dasar perubahan itu kegiatan usahanya sudah muncul. KBRI misalnya bangunan hunian itu 14011, kemudian subklasifikasi adalah BG 001, judul subklasifikasi adalah bangunan hunian, kemudian 14021 itu bangunan sipil gitu ya, itu subklasifikasinya BS 001, lalu ininya adalah judulnya adalah bangunan sipil jalan. Nah ini yang perlu saya berusaha. Nah verifikasinya dari kelengkapan apa yang ada di akte baik pendirian maupun perubahan sama Pak. Yang berbeda adalah di kegiatan usahanya tidak lagi kayak dulu gitu ya. Dulu kan bisa sapu jagat semua ada gitu, sampai referansir beras perdagangan semua masuk. Maka dengan mulai dari kemarin sejak ada OSS 2017 gitu ya, kemudian nanti OSS KBRI 2020, maka di kegiatan usaha yang tertuang di dalam akte perusahaan itu sudah ada nomor KBRI. Nah kemudian ininya tidak berubah, verifikasi validasinya tetap tidak berubah karena tetap di pembentukan atau pendirian daripada dari anggaran dasar yang dibentuk dan PT itu tetap masih menggunakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2000 berapa ya 2002 kalau nggak salah atau 2014 2008 40 tahun 2008 tentang syarat minimal daripada suatu perusahaan dan lain sebagainya. Nah ini sekira yang akan perlu diperhatikan oleh verifikator dan validator, sebab nanti bisa jadi ya ada LSBU mengatakan bermohon lewat asosiasi, silahkan itu kewenangan LSBU, tapi ada juga LSBU mengatakan silakan bermohon langsung, badan usaha langsung, tidak melalui asosiasi. Saya lanjutkan saja anggaran dasar sekira ini sama tadi ya. Kemudian keabsahan daripada aktenya juga tentunya ini terhadap perubahan kalau tadi pembentukan. Jadi kemudian yang bahwa setiap akte perusahaan baik yang dilakukan perubahan atau dibentuk disusun oleh notaris itu harus selalu mendapatkan pengesahan daripada Kementerian Kumham. Nah itu Bapak sekalian, jadi dari legalitas daripada perusahaan, cara memverifikasinya itu di dalam paparan ini sudah ada memverifikasinya apa, kemudian memvalidasi apa. Dan saya yakin kalau teman-teman atau dari asosiasi masih mempekerjakan tenaga verifikator dan validator yang dulu dilatih oleh LPJK, insya Allah ini sudah tidak bermasalah gitu ya. Dan mungkin yang kalaupun karena kemudian di proses berikutnya diperiksa oleh asesor kemudian ditolak, itu bisa jadi karena faktor faktor kesengajaan atau kemalasan sehingga tidak mengisi data yang harus diisi dan dokumen yang harus diupload. Lalu ini tentang izin, kalau ini dulu masih ada izin, hari ini dengan tidak dengan ada lembaga OSS maka izin pun sudah mulai dihilangkan, dan insya Allah besok tidak ada lagi namanya izin yang diterbitkan oleh lembaga seperti ini gitu ya. Jadi itu langsung semua keluarnya izin, baik izin sementara dari NIB,
perizinan berusaha maupun NIB efektif. Oke. Formulir data pengurus, saya kira ini sesuai dengan apa yang ada di masih menggunakan norm standar yang sama dengan yang selalu. Ini tinggal dilihat bagaimana apa yang harus tertuang di dalam data ini yang harus diisi pada saat permohon dan bagaimana memvalidasinya. Ke belakang mungkin yang penting adalah demikian juga ini data tenaga kerja. Tentunya kalau hari ini masih minta ijazah, besok-besok kalau LSB itu tidak lagi minta ijazah, Pak. Kalau kemarin ini LPJK sendiri tidak mempercayai produknya sehingga harus disyaratkan lagi harus ada ijazah, harus ada sekian dan lain sebagainya, maka ke depan tidak ada lagi diminta KTP untuk PJK, PJT. Yang diminta adalah tadi bahwa dia harus memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan tempat bekerja. Jadi kalau yang sekarang kalau begitu terkait PJT, PJK, KTP, saran saya lewatin saja, sebab pasti benar karena sudah diterbitkan oleh LPJK, SKA dan SKT-nya gitu, Pak. Oke, kita lanjutkan ke dokumen pernyataan ini. Memang ini banyak temuan, jadi saya tidak tahu karena memang kontraktor kita kan masih kontraktor minimalis gitu, apalagi yang kualifikasi kecil gitu. Itu kalau dia bisa tidak punya pegawai, Pak. Dia tidak punya kewajiban untuk membayar. Kalau ini kan harus menyediakan namanya PJT atau PJK gitu, maka banyak yang dipalsukan gitu. Banyak yang kemudian pernah dilakukan survei oleh PUPR ke beberapa perusahaan, ditanyakan apakah kau bekerja di perusahaan ini, dia bilang tidak. Apakah kau punya SKT ini, dan tidak. Artinya sinilah bahwa pernyataan bukan pegawai sipil atau pernyataan pegawai tetap di perusahaan tersebut ini perlu menjadi perhatian gitu. Bagaimana memverifikasi KTP, bagaimana kita, cuman kalau sekarang KTP sudah enak gitu Bapak Ibu sekalian, sudah ada Dukcapil yang terintegrasi dengan LPJK sehingga secara manual bisa dilakukan, tapi insya Allah KTP dan KITAS ini tidak menjadi pertemuan pada saat dilakukan pengujian oleh asesor maupun pada saat penetapan keputusan sertifikasi oleh pengurus LPJK. Saya loncatin ini pengetahuan saja bahwa di nomor SKA maupun SKT itu bukan nomor begitu saja, itu ada. Jadi kalau di kotak 1 ini itu nomor 2 berarti pasti dia SKTK gitu ya, terampil. Kalau dia nomornya 1 itu pasti ahli gitu. Lalu di kotak kedua itu kalau di isinya tertulis di situ klasifikasi sipil gitu jalan, terus nomornya tertulis 4, itu berarti sudah palsu karena 4 itu elektrikal, sipil itu 2. Nah kalau kemudian di kode-kode berikutnya itu ada subklasifikasinya, tentunya sangat mudah sebenarnya melihat bahwa suatu SKA atau SKTK dinyatakan palsu dilihat dari nomor registrasi ini. Oke, saya lampauin saja ini pengetahuan dasar. Insya Allah teman-teman asosiasi sudah merefresh kembali bahwa ada kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan, ada tanggung jawab yang harus diambil gitu dalam rangka tadi melayani permohonan LPJK, melayani permohonan sertifikat yang tentunya diharapkan tidak lagi panjang gitu ya. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini dengan bekerjanya dibantu oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah, maka yang kemarin ada 4 bulan belum selesai, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Saya teruskan saja ini Bapak sekalian tentang kekayaan bersih, tentang keuangan. Saya kira sama, tinggal lihat caranya. Ini ada 40 slide, saya cepetin saja bagaimana memverifikasi neraca keuangan, ada tools dan bagaimana memvalidasi, ada alatnya gitu ya, ada alat pembandingnya, sebab namanya validasi itu kan membandingkan antara
apa yang ditetapkan dengan apa yang dibandingkan. Ini tentang laporan keuangan, karena di kualifikasi besar diminta, kalau menengah dan kecil tidak. Jadi kalau urusannya dengan nanti BJKW wilayah 6 itu hanya diberi kewenangan untuk kualifikasi menengah dan kecil, maka yang terkait dengan laporan keuangan itu tidak akan ditemukan BJKW 6 melakukan sebagai pelaksana transisi ini. Saya lanjutkan saja Bapak Ibu sekalian kemana? Oke, saya lanjutkan saja. Ini juga laporan keuangan. Pengalaman ini yang sebenarnya yang paling penting di sini, bahwa apakah pengalaman tersebut sesuai dengan subklasifikasi yang dimohonkan. Maka tentunya ada nama subklasifikasi kode XOR. Ini datanya dulu harus diisi semuanya. Nah, ini saya bilang data yang kadang-kadang tidak diisi oleh asosiasi, lewat begitu saja gitu. Kadang nama badan usaha tidak muncul, kemudian waktu menjumlahkan, karena ini biasanya terdiri dari beberapa subklasifikasi, waktu kumulatifnya juga salah, sehingga menghitung KD atau saat menghitung nilai kumulatif dalam pemenuhan kualifikasi menengah atau menengah itu kemudian tidak terpenuhi. Nah, ini saran saya bahwa seluruh data yang diperlukan oleh SIKI itu jangan ditinggal, Pak. Kesalahan saya kemarin, kesalahan kami di LPJK Nasional, bahwa kami tidak kunci itu namanya SIKI, bahwa kalau tidak diisi tidak boleh lanjut gitu ya. Seperti kalau Bapak mendownload dari beberapa aplikasi di mobile apps atau di komputer, itu kalau nggak diisi kan tidak bisa lanjut. Nah, kesalahan kami itu di masa lalu itu tidak mengunci gitu. Dan kemudian kalau kita tanya kepada asosiasi, kenapa tidak isi? Kan tidak dikunci. Gitu jawabannya, Pak. Nah, besok-besok kalau sudah LSBU bekerja, saya yakin setiap LSBU dia tidak mau ada namanya bolak-balik permohonan, maka dia akan di sistemnya akan dilakukan hal yang tidak bisa dilanjut kalau belum diisi. Saya lanjutkan saja kurang lebih untuk validasi kontrak pekerjaan. Ini saya kira yang penting. Kalau kualifikasi kecil dan menengah itu kan tidak terlalu banyak pertimbangan pemikiran untuk menetapkannya gitu. Karena rata-rata kontrak kecil itu begitu kita baca judulnya, kemudian kita baca lingkup layanannya, itu sudah bisa langsung diambil kesimpulan bahwa ini sudah sesuai dengan permohonan subklasifikasi dari badan usaha yang maksud. Jadi yang penting di sini adalah ini, Pak, adalah dia pada saat divalidasi dalam lingkup pekerjaannya ini. Jadi sesuai dengan judul kontrak yang diperjanjikan, disesuaikan dengan tentunya dengan permohonannya. Jadi kalau kita lihat di beberapa standar kontrak konstruksi, umumnya itu sudah memuat ini, Pak. Ada nomor kontrak, ada hari dan tanggalnya, ada identitas siapa yang mengaku akan perikatan kerja. Tentunya begitu yang mengakukan penerima kerja itu namanya tertuang di anggaran dasar gitu. Karena orang yang melakukan perikatan kerja selalu akan melihat punya kekuatan hukum nggak yang penandatangan ini. Dan kalau di kontrak menengah dan kecil, saya ulangi lagi bahwa yang dinilai adalah apakah judul, apakah lingkup itu sesuai dengan permohonan subklasifikasinya. Saya lanjutkan saja, ada VAO, ada faktor BPN, dan ini yang harus disampaikan juga. Ada tabel haris verifikasi dan validasi badan usaha. Kalau di masa lalu antara setiap provinsi itu berbeda-beda tabelnya. Mungkin pada zamannya Pak Hasbi masih sangat minimalis, maka di kepengurusan LPJK sekarang tim pelaksana penyelenggara sertifikat transisi itu sudah melampirkan format verifikasi, hasil verifikasi validasi. Ini kadang-kadang asesor tidak ngisi gitu, Pak. Tidak ngisi artinya, bukan asesor, Pak asosiasi.
Kalau asosiasi tidak ngisi, artinya asosiasi menyatakan saya tidak bertanggung jawab terhadap permohonan itu, keabsahan dan kelengkapannya gitu. Dan sekarang kalaupun nanti dikembalikan oleh LPJK, kemudian asosiasi dengan, karena kita ketahui bahwa asosiasi itu punya hubungan ke menteri, kemudian hubungan ke partai politik, politisi gitu ya, punya hubungan ke Pak Presiden gitu. Nah, Bapak bisa tanya ke Pak SB itu dalam setiap kali ada dipanggil oleh DPR untuk saya ingat sekali yang kemarin ada pembahasan dengan DPR yang disalahkan oleh pengurus gitu, padahal yang salah asosiasi, dan asosiasi melaporkan ke DPR. Inilah Bapak benang kusutnya di Jasa Fasilitas. Tapi ke depan asosiasi itu tidak bertanggung jawab, sebab yang bermohon adalah badan usaha. Kalaupun asosiasi bertanggung jawab adalah yang sangat memiliki program pengembangan usaha berkelanjutan dan pemberdayaan bagi orang. Saya lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, saya singkat saja, sekira ini adalah sheet terakhir daripada paparan saya. Jadi tolong format verifikasi validasinya diisi, seluruh data yang mesti diupload ditulis di dalam SIKI dilengkapi, dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan itu diunggah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Hal-hal lain mungkin bisa kita diskusikan dalam hal apa yang disampaikan tadi perlu diklarifikasi. Terima kasih Pak moderator, saya kembalikan.